atas segala limpahan rahmat dan karunia pada malam kita sama-sama bisa bertatap muka, bersilaturahmi di tempat ini. Kumpulnya kita, silaturahmi kita ini ada manfaatnya dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya atas nama pribadi saya Komarudin, pengurus RW 008, ketua RW 08, tempatnya saya Bojong Nangka, itu wilayah saya depan Naga, sabab belakangan Jati Rumah Sakit serta Jati Rahayu. Ingin menyampaikan bahwasanya atas nama relawan Pak Sodikin, kami menyampaikan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu, melangkahkan kaki hadir ke tempat ini. Tentu ini menyita waktu, tenaga dan lain sebagainya daripada Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin karena memang kita di sini adalah sama-sama untuk menjalin silaturahmi. Mudah-mudahan dari keikhlasan kita semuanya ini akan menambah catatan amal kebaikan buat kita semua. Kami yakin Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang amanahkan di lingkungan, baik itu ketua RT, ketua RW, yang artinya amanat itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Semoga kita semuanya dapat mempertanggungjawabkan amanat ini dengan sebaik-baiknya, baik itu pada keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Terdepan nanti berakhir kalian hidup kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertemuan ini adalah sesi yang ketiga. Sebelumnya ada 2 sesi, tidak dulu dengan pertemuan kami para pengurus RW. Artinya kami awalnya ada kegelisahan, ada kekhawatiran Bapak Ibu sekalian, yaitu kaitan dengan pemilihan legislatif. Kalau presiden dan lainnya kami tidak terlalu risaukan, silakan. Tapi karena pileg ini adalah menyangkut daripada lingkungan kita itu sendiri, baik di RT dan di RW. Untuk itu kami dalam keraguan ini, kegelisahan ini, khawatir kalau nanti di Jati Rahayu ini tidak punya dewan. Karena memang yang menyentuh pembangunan itu adalah rata-rata pokir, itu pokok pikiran dewan ataupun aspirasi dewan yang kita dapati. Kaitan dengan musrembang dan sebagainya. Selamat datang ini para pengurus RW 022 berhadir, silakan Mbak. Jadi tempat yang kosong masih ada sebelah tadi ya. Pengurus RW 022. Silakan Mbak, belakang saya. Ya. Assalamualaikum. Baik, saya lanjut Bapak Ibu sekalian. Artinya kekhawatiran kami pada pengurus RW, seandainya di Jati Rahayu itu kita tidak mempunyai dewan atau anggota DPRD tingkat Bekasi. Yang kita tahu di Kelurahan Jati Rahayu hanya 1 dewan, yaitu Pak Sodikin. Ini saya khawatir kalau sampai Pak Sodikin lepas, maaf yang harus dibilang menjadi, kalau sampai dia tidak terpilih kembali, maka betapa susahnya kita para pengurus RT, pengurus RW, khususnya di Kelurahan Jati Rahayu. Karena saya yakin kita pasti akan merasakan bagaimana susahnya kalau kita tidak terwakili dan tidak mempunyai anggota dewan. Maka pada beberapa waktu lalu kami membentuk tim relawan, yaitu tingkat RW. Alhamdulillah dari 23 RW ada 18-19 RW yang telah bergabung dan teriak-teriak menjadi relawan di tingkat RT yang akan kiranya membantu untuk pemenangan Pak Sodikin. Selamat datang Pak Dewan. Nah dari situlah kami bersama Ketua RW pada malam hari itu juga kami menyampaikan bahwasanya kami meminta data daripada pengurus RW yang hadir pada malam hari itu yang bersedia menjadi relawan Pak Sodikin. Kami meminta data kiranya di RW berapa, ada berapa RT, siapa saja yang kiranya mau bergabung dengan kita, bergabung dengan kami yang mau membangun lingkungannya itu sendiri. Akhirnya kami dapat data daripada ketua RT, ketua RW, dan inilah dapat kami bisa lakukan. Kami membagi 3 sesi. Ini adalah sesi yang terakhir atau malam ketiga. Ya, alhamdulillah
dari semuanya ada 120 RT yang telah bergabung dengan kami tim relawan tingkat RW di Kelurahan Jatirahayu. Semua mereka menyatakan sikap mereka siap menjadi relawan Pak Sodikin sekaligus untuk pemenangan Pak Sodikin. Dan dalam kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan hal yang berkaitan ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dengan segala kehendak hati, saya juga tidak memaksakan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu kiranya bersedia menjadi relawan pemenangan Pak Sodikin? Alhamdulillah, mudah-mudahan suara kita didengar Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi saksi kita bersama-sama bahwasanya kita siap memenangkan menjadi relawan pemenangan Pak Sodikin. Baik Ibu hadirin sekalian, perlu diketahui juga bahwasanya kenapa saya ingin berkonsentrasi kepada RT dan lain sebagainya kepada RW, karena memang Pak Sodikin itu untuk di 2024 ini tidak mudah Pak. Setelah dapilnya itu terpisah, Pondok Gede bergabung dengan Bekasi Barat, maka Pondok Melati akan bergabung dengan Jati Asih serta Jati Sampurna. Adapun otomatis Pak Sodikin akan membuka lahan baru, membuka pintu baru, tetapi itu juga tidak mudah untuk di sana, karena di sana celah-celah sudah terkunci oleh dewan-dewan yang ada di sekitar. Artinya sangat sulit. Maka untuk pada sini di 2024 ini kami minta semuanya, kita para pengurus RT, pengurus RW, kita kompak sama-sama, kita jadikan Pak Sodikin satu-satunya di Kelurahan Jatirahayu ini dewan yang akan memperhatikan kita dan membantu kita. Saya yakin, karena Pak dari 2014 saya bersama beliau, dari pengurus RW yang lama dan RT lama. Saya yakin dan saya percaya karena saya tahu betul tidak ada wilayah RW yang tidak tersentuh oleh pembangunan tangan Pak Sodikin. Walaupun mohon maaf ya, Bapak mungkin ada pengurus baru tidak tahu selama ini apa yang dijalankan oleh Pak Sodikin. Dan ini memang kenapa banyak pesan tidak sampai, bahwasanya pesan ke masyarakat, ke warga tidak sampai. Ini siapa sih yang telah bangun? Ini siapa sih yang membantu? Itulah makanya pada perolehan suara Pak Sodikin di 2019 itu suara sangat minim. Dari 4.000 suara di Pak Sodikin hanya 5.000 suara. Itu kan timpang jauh ya. Nah ini apa? Pesan ini tidak sampai kepada dari urus RT, pengurus RW. Ada ya titik-titik tertentu yang menjadi kantong Pak Sodikin. Tapi itu yang berjalan. Tapi di sebagian tempat suara Pak Sodikin sangat minim sekali. Kenapa? Karena pesan itu tidak sampai dan tidak menyentuh kepada masyarakat. Padahal sudah banyak beliau bantu, sudah banyak beliau lakukan khususnya Jatirahayu ini. Untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan sekali lagi, mohon sama-sama kita bekerja sama untuk menjadikan Pak Sodikin anggota DPRD kembali terpilih. Otomatis Pak, nanti Pondok Gede akan terpisah, ya kan? Pondok Gede akan terpisah, segala sesuatu aspirasi pokir beliau pasti akan ditarik. Tidak mungkin Pondok Gede akan diperhatikan karena bukan wilayah dia. Saya yakin nanti dari Pondok Gede itu pokir beliau atau aspirasi beliau, saya yakin akan diturunkan di Jatirahayu. Kenapa? Karena beliau akan fokus di Jatirahayu sehingga nanti dia mengharapkan suaranya ini benar-benar maksimal. Sekarang ini suara di DPT Kelurahan Jatirahayu itu 42.000 Pak, 42.000 suara. Ya kalau 20.000 aja sih Pak Sodikin saya harap bisa lah kalau kita sama bekerjasama. Karena yang paling minim satu dewan itu 20.000 suara Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak mudah. Saya sendiri kalau tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian, para ketua RW juga kita bekerja cuma hanya ketua RW saja, saya yakin suara itu akan sulit. Suara itu tidak mudah karena meyakinkan warga itu juga tidak mudah Bapak Ibu. Walaupun Pak Sodikin sudah banyak membantu, tapi tetap aja warga yang sudah merasakan tidak ada rasa. Pasti ada lah. Nggak mungkin orang yang ya kan, nggak mungkin itu orang pasti akan ada yang memilih yang lain. Walaupun tempatnya sudah dibantu. Tapi pada Sodikin tidak seperti itu. Walaupun suara yang minim di Jatirahayu Bapak Ibu sekalian semua merasakan. Apalagi pada saat ini titik-titik beliau sudah artinya sudah petakan yang mana akan diberikan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kenapa? Banyak keinginan, tapi yang lebih membutuhkan itu juga kan harus diprioritaskan. Itulah yang menjadi prioritas Pak Sodikin, tapi bukan keinginan. Dia melihat di mana kebutuhan pembawaan itu yang sangat memerlukan dan menjadi prioritas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kata pengantar dari saya selaku koordinator. Saya sih bukan ditunjuk ya, tapi memang saya sendiri pada saat itu berinisiatif Pak. Berinisiatif, saya membentuk relawan sendiri, saya izin sama Pak Sodikin, nggak pernah Pak Sodikin nyuruh saya, Bang Komar jadwalkan kalau ini kita undang RR juga. Tapi saya suan ke beliau, Pak, ini semakin dekat waktu, ya kan belum ada pergerakan, sedangkan caleg-caleg yang lain itu sudah mulai muncul, sudah mulai bergerak personal kemari. Sedangkan Pak Sodikin sendiri yang telah banyak membantu kami, khususnya di lingkungan Desa Rahayu ini belum ada gerak, belum ada pergerakan dan sebagainya. Untuk itu saya berinisiatif, saya menghubungi teman-teman sekalian. Alhamdulillah teman-teman para ketua RW semuanya respon Pak, dapat dukungan pada kami. Tadi juga saya rasakan ya, terima kasih ketua RW yang telah mendukung ya, artinya saya sendiri dan untuk kepentingan kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin ini saja sekali dapat sampaikan. Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Saya tidak bisa membalas dengan bentuk apapun, kecuali mudah-mudahan ini menjadi catatan amal kebaikan buat kita, dan mudah-mudahan kita dapat bekerja sama nantinya Pak Sodikin agar terpilih kembali menjadi anggota DPRD tahun 2024-2029. Sekali lagi saya sampaikan, siap Ibu menjadi relawan Pak Sodikin? Alhamdulillah. Untuk nanti akan juga ada berapa pengantar ataupun sambutan daripada ketua RW perwakilan ya. Kalau mungkin Ibu para ketua RT satu-satu, ini kan memakan waktu juga. Nanti perwakilan saya minta pada ketua RW masing-masing untuk menyampaikan, berikan kata sambutan kita semuanya, khususnya kepada ya Pak Sodikin, agar bagaimana caranya beliau nanti bisa dapat terpilih kembali. Ini adalah sesuatu yang pertama Pak. Nanti setelah ini juga nanti kita akan bangun komunikasi, kita bangun silaturahmi, karena ini baru bentuk relawan, tapi tidak hanya batas di sini saja. Nanti akan tindak lanjut, kita akan insen pertemuan ataupun nanti komunikasi dengan grup WA dan sebagainya. Terima kasih yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari ketua LPM orang tua kita bersama Haji Mustafa. Nanti mic ini kayak Pak Aris sudah tanya tunjuk, nanti saya katanya megang. Udah siap. Silakan. Nanti dipandu oleh Pak Haris, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Bapak Sodikin Sadarangkun, DPRD Kota Bekasi dari fraksi Partai Demokrat. Yang saya hormati Bapak Ketua Forum RW Kecamatan, Bapak Taufik, jabatannya banyak ini. Ketua yang apalagi yang saya hormati Bapak Ketua Bupatan Pak Jadi, yang saya hormati Bapak Ketua RW Pak Jadi, RW 16 ya, Pak Samsul RW 17, kemudian kalau Pak Bapak ini dari Pak Haris, tadi itu kan masih kan Pak. Kemudian tadi katanya ada ini dua gitu, atau perwakilan. Dua, dan bapak-bapak sekalian yang saya tidak mungkin diberikan lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak sekalian, Bapak atau Ibu. Saya sebutkan nanti nggak ada saya. Pertama, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbicara atau memberikan sambutan. Pertama setelah pembukaan tadi ya, saya ingin memperkenalkan diri karena saya masih banyak yang baru-baru ini. Nama saya Mustafa, saya itu pensiun dari tentara tahun 2000.
istirahat di rumah saya di Purwamadi ya. Saya di Dapur kalau dulu orang untuk jadi ketua RW. Zamannya Pak Yaman. Terus jadi ketua RW sampai dengan Pak Ferry, nggak tahu berapa lurah itu. Waktu itu sih masih belum ada aturan yang ketat seperti sekarang ini. Tapi waktu itu saya selalu mengadakan pemilihan RW setiap 3 tahun, tapi nggak ada satupun yang mau maju. Saya itu memang kalau istilahnya jadi RW itu ya, jadi ujung tombol. Kayak korban perasaan, korban waktu, korban material, dan sebagainya. Nah, setelah jadi RW selesai, saya ditunjuk sebagai ketua forum RW kelurahan. Jadi pensiun dari ketua RW jadi ketua forum RW kelurahan. Kemudian karena saya sudah ada aturan kalau nggak jadi RW lagi nggak boleh jadi ketua forum, terus saya diganti oleh Pak Abdullah. Kalau saya buat senang ini ada istirahat. Saya itu diundang ya kena ibaratnya kena jebak ya. Diundang ada pemilihan LPM. Nah itu LPM-nya malam Pak Yusuf Allahumma yarham. Saya ditunjuk dari mulai awal 2022 saya jadi ketua LPM sekarang. Intinya karena saya lama berkecimpung di lingkungan masyarakat di Kelurahan Jatiwangi, saya mengenal betul bagaimana Pak Somkin ini. Kebetulan waktu itu partainya partainya SBY sama-sama pimpinan jenderal akhirnya. Jadi saya mengenal betul, terutama pribadinya masih. Yang penting ikhtiar kita karena saya paham ya, setiap RT RW itu kondisinya beda-beda. Tapi intinya Pak Somkin, kita harus yakin beliau bisa melanjutkan lagi sebagai anggota DPRD Kota Bekasi untuk 2024-2029. Nah, mungkin ini banyak yang konfus ya. Saya sebagai RT RW ini kan harus netral. Nah ini sebenarnya kita nggak bisa memisahkan kita sebagai RT RW, kita sebagai individu. Sebagai individu kita punya hak politik memilih dan dipilih. Nah sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Kita lihat presiden dia mengatakan saya pejabat publik juga saya sebagai orang politik. Berarti kan nggak bisa dipisahkan. Nah kalau presiden nanti kayak begitu, masa RT RW aja kok diucap-ucap katanya nggak boleh gini, nggak boleh itu. Jadi saya tekankan kembali ya, kita harus ya terang-terangan memang. Kayak saya terus terang aja ya terang-terangan kemana kesempatan ini Pak Rio tahun ini timnya Pak Somkin. Bapak kan ketua LPM, memang ketua LPM, saya juga pensiunan dalam aspirasi saya tetap ke Pak Somkin. Siapapun presidennya nggak masalah, yang penting Pak Somkin tetap jadi anggota DPRD Kota Bekasi. Sebab begini Bapak-Bapak, saya sendiri terus terang aja males baca atau YouTube karena isinya itu hujatan dan sebagainya. Tapi kita sebagai orang yang hidup di era media sosial tidak lepas kita ambil, kita cari mana yang itu. Daripada kita bingung-bingung mau milih mana, yang penting kita tetap berjuang yang terdekat, itu Pak Somkin. Itu barangkali yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi sekali lagi kita harus tegas dan kita harus berani, nggak usah ragu-ragu
kita menyatakan bahwa kita punya pilihan dan pilihan itu hak kita. Nah, itu, yaitu dalam hal ini tetap memperjuangkan Pak Sodikin supaya bisa kembali menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan ini tidak menarik sama sekali. Kalau itu sudah bisa pakai penutup wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak Sodikin. Terima kasih Bapak Haji Mustafa selaku orang tua kita bersama tokoh masyarakat. Beliau memang adalah saksi Bu Bapak Sodikin. Beliau dari Pak Yaman, Lurah, Kepala Desa sampai dengan saat Pak Ferry, beliau masih punya jabatan luar biasa ya. Beliau mudah-mudahan kita doakan panjang umur, sehat, dan bukan hanya beliau, tentu kita semua yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan, serta kita diberikan kemudahan dalam segala hal, baik itu di dunia ataupun kelak di akhirat. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya mic ini jangan dikudeta Pak. Saya dengan ikhlas saya serahkan. Biasa dikudeta Pak, ngambil aja gitu ya. Sampai bagian gua gitu, tapi enggak. Kali ini dengan segala hormat saya ikhlas menyerahkan. Sama RW Aris nih. Ya abang saya Bu RW 7. Wah, ke saya adanya. Abang. Baik. Abang. Iya. Oh iya. Karena 7 duluan kan baru 8. Itu kan. Ya, baik Bapak Ibu, nanti acara saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semuanya hadir di sini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, murah rezekinya, mudah-mudahan jadi orang kaya. Yang lagi puyeng bayar apa mikirin utang, besok utangnya lunas. Amin. Yang saya hormati Bapak Haji Sodikin Tadjarakum, alhamdulillah kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dan segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hadir tokoh masyarakat kita Bapak Dirjen Purnawirawan, Bapak Haji Mustafa. Santai Pak Iwan, jangan emosi, santai ya. Kalau saya relax aja ya. Terus rekan-rekan saya seperjuangan yang masih aktif, alhamdulillah hadir. Pertama Bapak RW Komar, ada program dari RW 08. Kedua Bapak Haji Lidi dari RW 15. Paling iya gacor, ngotot mulu, iya. Bawaannya marah aja. Terus saya Pak Haji Samsir, alhamdulillah bisa ketemu lagi ya. Alhamdulillah saya berjuang wali kota Paltri sampai dilawan. Makasih sih. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ketua RW 16, alhamdulillah. Ini juga Bapak Haji Taufik Hidayat yang juga Ketua Forum. Alhamdulillah Pak, Ketua Forum Kecamatan, seluruh jabatan yang ada di Pondok Melati habis dires sama Jatirahayu. Dan juga Bapak dan Ibu yang hadir di sini, semuanya Bapak Ketua RT, Ibu RT, semuanya yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Juga dari RW 22 ya, RW 22 Bapak apa jajarannya Bapak Parta diwakilkan dengan sekretaris Pak. Salam kenal dari saya. Yang belum kenal dengan saya, nama saya Haris Tewan Pak. Saya mantan, bukan mantan tapi masih cuman karena ada sesuatu hal mungkin saya di BKO kan. Iya, kalau BKO kan nggak apa-apa Bu, tapi tetap saya berjalan. Itu aja. Tadi saya dipaparkan oleh Bapak Ketua saya, Bapak Komarudin, bagaimana pada pemilu ini kita sangat membutuhkan dewan. Tapi tadi Pak RW Komar memberikan apa? Ya apakah Bapak Ibu bersedia menjadi relawan Bapak Haji Sodikin? Bersedia.
Ada yang nggak jawab ibu, berarti masih ragu-ragu. Iya, ragu-ragu bu, jawab bu, ayo ya. Kalau pas saya nggak bisa. Apakah bapak dan ibu RT semua beserta seluruh jajarannya? Ya. Kan seru kan Pak? Seru ya. Apakah bapak dan ibu? Ya. Ya, apakah bapak dan ibu bersedia menjadi relawan Bapak Sodikin? Sekarang saya kasih jawabannya. Bapak relawan Sodikin? Siap, yes. Ya, oke. Jawab. 3 kali, siapnya 3 kali. Bisa sekali. Ya, udah selalu aja. Sabar. Apa? Jadi blank. Saya ada Panji Santir jadi blank. Ku suka gayamu, bro. Relawan, apakah Bapak bersedia ya? Relawan Sodikin? Siap, yes. Kali lagi. Relawan Sodikin? Siap, yes. Sekarang saya mau ketua RW-nya langsung. Sorry, izin, mohon maaf. Kopi Mas. Relawan Sodikin? Siap. Masih ragu. Kuat ini, santai aja. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita dengarkan. Saya akan acak. Pertama dari Bapak Ketua RW 15 sambil memperkenalkan Ketua RT-nya. Nanti setelah Ketua RT akan saya interogasi nantinya perwakilan dari RT. Kemarinnya kami persilakan Pak. Terima kasih. Ini namanya Pak Buser 007. Di sini aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dewan, Bapak Sodikin Sarjana Hukum dari Partai Demokrat. Yang kami hormati Bapak Ketua Forum Kecamatan, Bapak Taufik Hidayat. Yang kami hormati rekan-rekan RW, ini Pak Samsir, Pak Komar, Pak Parta, dua-dua ya, dua-dua. Yang kami hormati sesepuh kita, Pak D. Jenderal Mustafa. Saya suka sekali sama beliau nih. Beliau ini mau diundang jam berapa saja, di mana saja hadir. Hebat beliau nih. Tepuk tangan. Saya sangat bangga dengan beliau. Jadi disiplinnya nih, kecuali sakit ya, kemarin sempat sakit beliau nih, tapi ya itu kehebatan daripada. Selamat datang Pak Musyadi, ini Pak RW 23. Nih hadir semua nih, bapak-bapak, ibu-ibu, para ketua RW dan pengurus semuanya. Saya tidak bisa nyebut satu-satu, memang nggak hafal namanya ya, tapi insya Allah saya kenal semua, wajahnya saya kenal semua. Mungkin bapak juga kenal saya barangkali, karena di tulisan itu suka miring-miring saya, kalau udah marah itu marah prok gitu ya. Nah itu pada kesempatan malam hari ini ya, saya perkenalkan dulu Pak, ini Bu Yuli Retno, beliau adalah Ketua RT 03015. Perkenalkan. Kemudian Pak Haji Mariono, Ketua RT 05015. Ini yang topiknya putih. Sebelahnya Pak Haji Sukadar, Ketua RT 06.
015. Sebelahnya Mas Yanto Penako, Ketua RT 08 015. Sebelah ujung sana Mas Radit, Ketua RT 02 015. Ketua RT 04 katanya mau hadir karena dia tadi masih kerja tapi mungkin terlambat. Dan Ketua RT 07 mau izin Pak beliau ke Bandung. Saya minta wakilnya tapi kelihatannya nggak sempat menunjuk wakilnya. Jadi kami punya 8 RT, ya. Oh, satu RT 1 ini Pak. Ini Pak Slamet Yono SLMH. Beliau adalah pengacara ya. Jadi kalau mungkin ada hal-hal yang perlu dibicarakan dengan beliau, monggo. Insya Allah beliau membantu. Siap ya. Nah, hebat lah pokoknya. Kita tetap kompak, tetap bersatu. Sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Pak Komar, bahwa kesempatan ke depan adalah untuk pemenangan Pak Dewan, Pak Haji Sodikin. Ya. Jadi caleg yang ada di kelurahan ini adalah beliau. Sebagaimana kita ketahui bersama, yang selama ini mengisi, ya, pembangunan. Tapi Bapak Ketara mau izin di pasal 14 ayat 1 di buku Undang-Undang RW 07 itu jelas. Iya, jelas bahwa Butir A mengatakan RT dan RW wajib berpolitik. Siap? Di butir B, di butir B-nya bahwa RT dan RW seluruh masyarakat Posyandu, PKK, Karang Taruna wajib menyoblos Pak Haji Sodikin. Itu di kitab Undang-Undang RW 07. Saya nggak tahu di yang lainnya. Itu aja sebagai intermezzo. Baik, kita melangkah ke saya ke sekretaris dua dulu. RW dulu, mohon izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ketua RW 02 beliau tidak bisa ikut hadir. Ada pekerjaan yang tidak jadi diwakilkan dengan saya dan pengurus yang lain beserta para RT di RW 022. Yang saya hormati Bapak Dewan Pak Sodikin, yang saya hormati Bapak Ketua RW semua dari Jatirahayu, dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Saya tidak panjang lebar untuk bicara di sini karena menyingkat waktu, Pak ya, Bu. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sodikin atas pembangunan yang ada di wilayah RW 022 selama ini. Hanya Pak Dewan saja, Pak Haji Sodikin yang bisa untuk membangun lingkungan RW 02. Dari Dewan lain tidak ada. Dan untuk itu kami berusaha keras dari pengurus dan tim relawan kami dari RW 02 untuk bisa memenangkan Pak Haji Sodikin di pemilu nanti. Insya Allah Pak. Dari Karang Taruna juga kita sudah membicarakan juga untuk strateginya nanti. Insya Allah kita siap semua untuk Pak Sodikin. Mungkin itu saja Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa Pak? Pak Parta. Alhamdulillah. Pak Dewan, RW 22 siap Pak Dewan. Ya. Saya catat ya. Ya, saya catat. Jadi intinya Bu, ini pertemuan silaturahim ini kemarin ada 3 sesi. Ini adalah untuk sosialisasi kita pengurus RT semuanya. Nanti kita akan terjun ke bawah kepada masyarakat untuk meyakinkan bahwasannya dewan yang kita perjuangkan di Jatirahayu adalah Pak Haji Sodikin. Itu harapan kami. Karena apa? Di Jatirahayu itu ada 42.000 suara. Kalau 42.000 suara aja, saya aja di RW 7 itu ada sebuah TPS sekitar 2.500 sampai 3.000. Padahal kampung, tapi mungkin nggak ikut kami, jadi banyak. Nah, insya Allah mudah-mudahan keseluruhannya
juga dengan yang lainnya kita bisa menggolkan Bapak Dewan kita Pak Haji Sodikin. Ya Pak, setuju Pak ya? Selanjutnya RW yang paling muda yaitu Bapak Haji Mursid RW 23, kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf agak telat, ada Pak Dewan, ada kegiatan di lingkungan. Saya mau absen dulu nih Pak Dewan. RT saya ini ada hadir nggak nih? RT 1 hadir nggak nih? Oh, alhamdulillah hadir. Sama siapa Bu RT? Oh, mau beranda, alhamdulillah. RT 2 Bu RT sendiri ya? Oh, sama ketua kader Posyandu Pelambayan 1. RT 3 Pak Ulia Rahman sendiri Pak Ulia. RT 4 oh, alhamdulillah hadir. Pak RT 5 oh, alhamdulillah hadir. Berdua Pak ya sama Pak Serudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Dewan Sodikin dan teman-teman senior RW. Saya ini masih muda nih, senior saya semua. Dan juga rekan-rekan RT semuanya yang saya hormati, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mendengar dari beberapa rekan-rekan RW, saya rasa cukup saya hanya menyampaikan khususnya di RW 23 bahwa saya pribadi, kita nanti mau kita tanya langsung Pak, dengan saya ngikutin bahasanya Pak RW 7 nih, senior saya, dibaiat gitu ya. Saya di Bu RT 1 nih, Bu RT 1 pas kita kumpul di sini, berkenan tidak kita mendukung Pak Dewan Sodikin? Setia? Siap, alhamdulillah Pak Dewan. Bu RT 1 bersedia. Bu RT 2 bagaimana Bu RT 2? Alhamdulillah Pak Dewan. Pak RT 3 Aulia bagaimana Pak RT? Siap, alhamdulillah. Pak RT 4? Alhamdulillah ya. Dan ini yang luar biasa, RT baru nih, pasti semangatnya juga baru. Nanti siap ya Pak? Insya Allah. Nanti juga ada aspirasi dari ketua RT, nanti disampaikan Pak. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Dewan atas sambutannya, atas undangannya, bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan semua. Perlu Bapak Ibu sampaikan bahwasannya di RW 23 ini benar apa kata Pak RW 17, kalau RW itu nggak punya warga, yang punya warga tuh RT. Jadi ujung tombaknya di RT. Tapi saya lihat RT saya belum kebagian kaos nih Pak Dewan. Iya. Mau Pak RT 4 mau dia bilang, Pak apa namanya mau jaketnya tuh. Siap ya Pak Dewan ya. Biar teman-teman RT lebih semangat Pak Dewan. Jadi tidak hanya lisan, badannya pun kayak biru gitu. Sedikit menyampaikan Pak Dewan, tadi sebelum kita berangkat pagi, siang, sore ada beberapa RT yang WA saya, Pak RW saya di sana ngapain gitu. Pak RT 4 tadi sore pagi ya kita ngobrol pagi ya, Pak RW saya nanti hadir insya Allah di acara Pak Dewan. Ini gak apa-apa, saya lama udah terakhir nih Pak ya. Masih ada lagi? Belum. Pak RT 4 pesan ke saya, Pak, kita sudah all out nih dukung Pak Dewan. Dia khawatir Pak, takut ada serangan fajar, bagaimana tuh Pak? Itu tuh Pak RT 4 tuh. Jadi udah apa namanya, kita all out membangun apa namanya solid ke bawah, tapi kadang-kadang pada hari haknya atau mendekati ada serangan fajar, itu yang khawatir tuh. Dan terus juga Pak Dewan, memang di RW 23 ini di era saya Pak Dewan ya, di era saya ini 2019 belum ada yang terrealisasi. Jadi saya mohon atensi ke Pak Dewan, barangkali ada
kampanye nyata Pak, yaitu ya apa yang disampaikan Pak RT 3 terkait penerangan jalan. Mungkin itu salah satu buat kampanye nyata kita juga. Dan juga di RT 4 kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Ali ya, itu apa namanya, saluran penutup jalan sama apa Pak RT? Ya pokoknya nanti disampaikan dah ya. Jadi itu Pak, jadi selain kita secara lisan, kita juga harus ada kampanye nyata juga Pak. Itu karena memang RW 23 ini, saya ini kemarin-kemarin deket sama si A dah, yang si A udah dilupain ya Pak, karena dia udah tidak dapil. Jadi sekarang kita semangat baru, insya Allah RW 23 all out Pak, dukung Pak Haji Sodikin. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf satu lagi lupa saya, Pak RT 5 yang baru nih, Pak RT 5 juga saya lupa, Pak RT yang baru nih, nanti mungkin boleh sekarang Pak ya disampaikan ya. Ada beberapa, karena beliau juga baru, ada beberapa atensi yang perlu disampaikan. Barangkali Pak Sururudin atau Pak Arman bisa menyampaikan. Pak Sururudin, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, Bapak Dewan, Bapak Pengurus RW, dan pamong-pamong masyarakat di Kelurahan Jatirahayu. Terima kasih, mohon izin Pak, ini seharusnya yang sesepuh-sesepuh dulu nih. Tiba-tiba anak cicitnya dari RT-nya minta aspirasi dulu. Mohon izin Pak. Jadi terima kasih, malam hari ini saya merasakan suasana penuh dengan kesemangatan, ya. Semangat. Apalagi MC-nya luar biasa. Tetapi saya dari tadi menganalisa gitu. Yang lebih penting sebetulnya bagaimana kita menganalisa di lingkungan kita. Ketika kita menyatakan diri kita sebagai relawan, apa kontribusi kita, dan nanti akan terlihat di suara. Saya diam-diam juga menganalisa lingkungan kami. Apakah saya layak menjadi relawan? Apakah kami layak menjadikan lingkungan kami sebagai supporting untuk Bapak anggota Dewan untuk eksis selanjutnya? Nah, kami juga memberikan analisa-analisa itu nanti akan kita sampaikan secara terpisah. Nah, kemudian mohon izin karena sudah disampaikan terkait dengan aspirasi. Aspirasi kami sejauh ini di RT 5, izin Pak RT ya, kami sudah diskusi. Kami sejauh ini tidak membuka diri dengan siapapun. Kita hanya fokus saja ke satu, karena kami yakin kita juga punya gambaran visibility hitungan seperti apa. Insya Allah di RT kami majority dengan nanti mutualisme sistem yang baik, insya Allah mendominasi Pak. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Nah, nanti ada diskusi terpisah. Yang jelas bagaimana ada terjadi mutualisme antara anggota Dewan dengan masyarakat. Kuncinya masyarakat bisa merasakan secara langsung kontribusi dari Bapak anggota Dewan. Dan itu juga nanti punya hitung-hitungan yang realistik. Saya nggak bisa berbicara secara detail apapun di sini, nanti akan kita bicarakan secara terpisah Pak. Yang jelas itu juga akan bermanfaat langsung terhadap lingkungan masyarakat dan memiliki fungsi sosial kemasyarakatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dan semuanya. Kita mempersingkat waktu. Selanjutnya Bapak Ketua Forum Kecamatan juga sebagai Ketua RW 16, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menitahkan kita pada malam hari ini untuk bersilaturahim. Semoga asbab bersilaturahim kita
menjadi dikabulkan seluruh hajat kita. Wabil khusus hajat kemenangan Pak Haji Sodikin di 2024. Itu kenapa kita hadir di sini. Yang kedua, tentunya kita memanjatkan sholawat serta salam kepada penghulu alam Nabi Agung Muhammad SAW serta para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat. Amin. Sudah kehabisan kata-kata rupanya. Semua sudah diborong oleh sesepuh kita, Pak Didi terutama, dihajar lagi oleh Pak Samsir, dihabisi oleh Pak RW termuda dan terganteng kita, sudah juga oleh MC kita. Namun saya mengais-ngais sedikit, barangkali ada sisa kata narasi yang bisa saya sampaikan. Ibarat kita memiliki satu mutiara, satu diamond, satu pearl yang bernama Pak Haji Sodikin. Mestinya kita sadar bahwa ini harus kita pelihara. Dipeliharanya Pak Sodikin bagi kita di wilayah Jatirahayu bukan karena beliau mutiara, tapi karena kita memiliki kebutuhan yang urgensinya, strategisnya luar biasa. Tidak bisa tidak kita memelihara Pak Sodikin karena memang kewajiban kita lah memelihara. Karena kita butuh beliau. Alangkah malangnya itu seperti cerita teman-teman saya di wilayah Jatimurin, Jatimelati, wilayah di mana tidak memiliki dewan. Sudah 4 tahun menjabat RW, sampai sekarang belum pernah mendapatkan pokir. Bisa bayangkan, jalannya rusak difoto kepada kami. Ini Pak sampai sekarang. Makanya kami juga sebagai ketua forum yang mana menginginkan sahabat saya di wilayah lain untuk bisa menikmati, ya ayo mari bergabung dengan kami. Nah, yang lain pun berkenan bergabung, apalagi kita sebagai domestiknya pemilik Pak Sodikin. Tentunya kita wajib mendukung beliau dengan apa yang sudah diingatkan oleh Pak Samsir tadi benar. Kita tidak cukup loh ya, bukan tidak perlu. Tetap perlu di sini untuk menggelorakan yel-yel kita sebagai penyemangat, sebagai pembuka pintu spirit mulai malam ini dan berikutnya kita bekerja. Untuk apa? Untuk mempenetrasi